Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita belajar filsafat, ditegaskan dulu targetnya. Kamu ingin jadi filosof atau ingin jadi ahli filsafat? Kalau filosof itu kamu mikir sendiri, refleksi sendiri, berkreasi sendiri, bernalar sendiri, memproduksi ide sendiri, itu filosof. Tapi kalau ahli filsafat, kamu belajar apa itu filsafat, siapa tokohnya, tokoh A pikirannya apa, tokoh B pikirannya gimana, ini filosof muslim atau filosof barat, kalau barat pikirannya gimana, dan seterusnya. Itu ahli filsafat. Yang paling bagus memang gabungan dua-duanya. Kamu ahli filsafat juga filosof. Itu dahsyat kalau bisa itu. Kalau tidak bisa, paling tidak kamu harus filosof. Makanya banyak orang bilang setiap orang itu filosof. Setiap orang harus berfilsafat. Nanti kita bahas kenapa. Tapi kamu tidak harus ahli filsafat. Tidak harus kamu ngerti pikirannya Plato gimana ya, pikirannya Aristoteles gimana, pikirannya para filosof muslim gimana, pikirannya para filosof gimana, tidak harus. Kecuali kamu memang ingin ahli di situ. Cuma memang untuk jadi filosof yang bagus, penopangnya teori-teori filsafat yang dikeluarkan oleh para ahli filsafat. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu filosof sekaligus ahli filsafat, itu jos, bagus. Tapi kalau tidak bisa, filosof aja. Jangan sampai filosof aja enggak. Nanti saya jelaskan kenapa orang harus jadi filosof. Oke ya. Itu catatan pertama yang harus kamu ingat. Catatan kedua sebelum belajar filsafat. Jadi saya ini kan pengantar, jadi provokasi aja. Filsafat benerannya nanti. Catatan kedua, bedakanlah filsafat sebagai sebuah metodologi berpikir dengan filsafat sebagai produk pemikiran. Banyak orang tidak suka filsafat, mengkafir-kafirkan filsafat karena melihat filsafat sebagai produk pemikirannya. Dia tidak melihat filsafat sebagai alat untuk berpikir. Ini yang catatan kedua yang harus kamu ingat. Filsafat itu alat. Dengan alat yang sama bisa bikin orang sangat anti agama, tapi dengan filsafat yang sama bisa bikin orang sangat religius. Dan Nietzsche ada Iqbal, sama-sama eksistensialis, tapi yang satu eksistensialismenya sangat religius, yang satu eksistensialismenya ateis. Ya kan? Ada ada Mutahari, ada Mak, ada banyak yang kayak gitu banyak. Maka kalau ada orang anti filsafat, biasanya dia melihat filsafat as produk, filsafat sebagai produk pemikiran, bukan filsafat sebagai alat berpikir. Filsafat sebagai alat berpikir itu mungkin semua orang memang filosof, karena memang tidak ada metode standar baku. Ini loh metode filsafat, itu nggak ada. Jadi kalau kamu belajar filsafat barat, filsafat Islam, akan tahu bahwa ternyata setiap tokoh itu punya gaya sendiri, punya alur berpikir sendiri, yang masing-masing orang beda-beda. Oke, itu catatan kedua. Jadi diingat-ingat itu dulu. Sekarang kita masuk di awalnya filsafat. Jadi saya akan pengantar, jadi kamu cuma tak antarkan aja, filsafat benerannya nanti. Yang pertama, filsafat itu lahir ketika orang mulai tidak percaya dengan jawaban-jawaban mitis terhadap problem hidupnya, pindah ke model logos. Jadi bahkan kalau kamu baca buku-buku pengantar filsafat semuanya pasti cerita Yunani. Dan Yunani itu sama sebenarnya, dari mitos ke logos.
Dimanapun filsafat berkembang pasti ada geser ketika dia maju dari mitos ke logos. Islam dulu jaya, dari tidak jaya terus jadi jaya. Pasti itu geser dari model nalar mitos ke model nalar logos. Logos, ya logis lah gampang-gampangnya, menyelesaikan masalah dengan rasio, dengan nalar, dengan akal sehat. Itu logos. Kalau mitos itu dengan jawaban-jawaban konvensi, dengan jawaban-jawaban dongeng, dengan jawaban-jawaban legenda, dengan jawaban-jawaban intuisi, dengan jawaban-jawaban itu biasanya gitu. Yunani kan, kalau kalian baca sebelum lahir filsafat, agamanya tinggi, religiusitasnya tinggi, religiusitas dewa-dewa. Dia percaya ada Zeus, ada Ton, ada apalagi dewa-dewanya Yunani, ada Hercules, ada Sina itu Kawena. Tapi sebab ada apapun dijawab dengan mitos. Bu, ini kok hujan nggak berhenti-berhenti? Oh, ini dewa hujan, dewa laut. Dewa lautnya namanya Poseidon. Kalau Thor itu dewa petir. Mitos. Sama dengan orang Jawa. Ini hawanya kok tidak enak ya. Ini kamu nggak pernah ngasih sajen mesti. Yang bau rekso di sini mesti marah. Jawaban mitos. Aku kok tidak enak ya. Jangan-jangan pasti mitos. Aku kok sial terus hari ini. Mesti kamu cari jawaban yang sifatnya mitologis. Dan itu yang terjadi. Mesir kuno, India kuno, Cina kuno, Yunani kuno, peradabannya maju luar biasa. Cuma peradaban yang basisnya mitos. Mitos itu nggak selalu jelek, tidak selalu salah. Tapi yang jelas dia tidak rasional. Ketika itu tidak rasional, ciri paling utama yang tidak rasional itu biasanya tidak universal, tidak terbuka, sistemnya tertutup. Teori yang berlaku di A tidak pasti berlaku di B. Konsep yang disetujui oleh komunitas A sangat mungkin ditolak oleh komunitas B. Itu jawaban-jawaban mitis. Lawannya logis, logos. Barang rasional itu di sini rasional, di Amerika pasti juga rasional. Sifatnya universal. Jadi validitas argumennya lebih universal dibandingkan mitos. Kita di Jawa percaya Nyai Roro Kidul, tapi mungkin turis yang datang ke sana tidak percaya. Oh, Nyai Roro Kidul itu. Kalau kamu kan takut ke sana pakai baju hijau aja, kamu kan takut. Hati-hati di sana pakai baju hijau, kamu akan diambil oleh Nyai Roro Kidul. Kamu percaya? Buktinya kamu tidak berani terang-terangan nekat ke sana pakai baju hijau. Ada nalar mitis di balik pikiran kita. Yunani dulu juga begitu. Nah, dari mitos ini terus konversi ke logos. Jadi berpikir rasional. Masuk sih gitu. Kenapa kok kamu bingung dengan yang baju hijau? Coba sekali-sekali kamu hitung yang di barang teritis itu yang jadi korban dalam setahun berapa orang. Misalnya 10 orang. Dari 10 orang itu coba kamu teliti yang pakai baju hijau berapa. Nah itu kan kalkulasi rasional. Dari 10 orang ternyata nggak ada Pak yang pakai baju hijau. Ketika nggak pakai baju hijau, nggak kamu sambung-sambungkan dengan Nyai Roro Kidul. Hanya yang pakai baju hijau yang kamu sambungkan dengan Nyai Roro Kidul. Kamu nggak berani bikin teori, oh ternyata yang pakai baju hitam juga bisa tenggelam di sana. Berarti Nyai Roro Kidul juga suka baju hitam. Tapi kan nggak jadi gitu. Itu mitis, mitos. Berapa banyak orang naik motor kecelakaan pakai jaket? Kamu berani nggak bikin teori? Hati-hati jangan naik motor pakai jaket. Kalau naik motor pakai jaket kamu akan kecelakaan. Ada, itu mitis. Orang kayak itu mitis. Jadi awalnya lahir filsafat kalau sudah muncul keinginan dalam dirimu untuk berpikir logis. Baca catatan pertama. Kalau kamu masih belum mau, gerbang filsafat nggak akan buka buat kamu. Jadi mulai hari ini kalau memang mau serius masuk ke dunia filsafat, buka pikiranmu, siap untuk berpikir rasional. Karena hari-hari ini banyak sekali hal-hal yang tidak rasional
beredar di sekelilingmu. Kalau kamu nggak cerdas, kamu akan dimakan oleh irasional. Irasional itu nggak mesti urusannya dongeng-dongeng, urusannya nyayoro gitu. Kamu sekarang hari ini yang paling populer adalah Eyang Subur. Oh itu kan. Coba perhatikan debatnya dua orang itu, Eyang Subur sama Adi Bing Slamet itu. Coba cari irasionalitasnya. Jangankan yang itu, dengarkan kalau acara TV One itu, Jakarta Lawyers Club. Banyak sekali yang itu forumnya orang-orang pintar. Tapi kalau kalian cermati, banyak logika-logika yang tidak rasional sebenarnya, yang tidak pas. Masuk cara berpikir kayak gitu, itu banyak. Cuma karena kalian mungkin nggak jeli aja, karena selama ini nggak terbiasa dilatih untuk rasional. Oke, jadi gerbang pertama itu, buka pikiranmu, siap untuk rasional.